Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah inilah yang ada di benaknya saat dia teringat akan dirimu. Oke, sekali lagi, ini adalah bacaan general. Energi banyak orang belum tentu resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan video kali ini, pembacaan tarot kali ini. Dan kalau memang nggak resonate kali ini, kalian bisa nonton video-video saya yang lain ya di channel YouTube saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, juga yang di TikTok ya. Sudah follow TikTok dan Instagram saya. Kalau yang di TikTok dan Instagram adalah video-video yang sifatnya itu cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan dari video full saya di YouTube. Saran saya tonton sepenuhnya di YouTube supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong dan kalian tahu apakah itu bacaan untuk kalian ya. Oke. Untuk yang baru saja gabung dengan channel saya ini, baru menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik, vice versa ya. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun ya, kapanpun kalian menemukan video saya mungkin memang ada pencerahan untuk kalian. Kita lihat dulu kisahnya ya. Kisah di antara kalian atau mungkin ada sosok dia, seseorang ini yang sering teringat sama kalian ya. Oke, teringat denganmu. Teringat akan dirimu. Oke. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak berarti ini bacaan bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini general ya. Kalau yang ingin dibacakan secara personal, pribadi, pembacaan pribadi, untuk permasalahan kalian silakan daftar. Ya, daftar dulu, caranya cek nomor WA saya, ketik daftar, gitu aja, nanti akan saya kirimkan rulesnya atau aturan mainnya ya, tata caranya untuk bisa personal reading. Chat only nggak nelpon, nomor saya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Oke. Pembacaan saya semuanya berbayar dan semuanya dengan video call. Saya lebih mengutamakan interaksi dan kalian akan bebas untuk menanyakan pertanyaan apapun sesuai durasi yang kalian pilih. Kurang satu ya teman-teman ya. Sip, satu. Oke. Oke. Oke, di sini ada kisah Page of One, Ace of Swords, oke, dan Two of Swords. Di sini ada perjuangan batin. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Sekali lagi bisa vice versa. Ini general ya. Kemudian di sini ada Ace of Swords ya. Banyak sword di sini. Gemini, Libra, Aquarius saya lihat ya. Ada ide-ide baru karena apa? Atau bukan ide-ide baru, semacam new beginning ya, awalan baru terhadap mungkin ada ilmu baru, pengetahuan baru, alam pikiran baru, logika-logika yang baru muncul. Karena apa? Karena setelah adanya perjuangan batin, mungkin ada di sini yang ada blokir memblokir atau ada yang mogok, ada yang ngambek. Ya, ada yang ngambek nggak mau komunikasi, ada yang blokir, ada yang takut menghadapi masalah. Ada yang juga menjaga dua sisi. Dua sisi bisa antara hal-hal lain di luar hubungan kalian itu ada yang prioritas ya. Jadi bingung di sini. Dan lebih memilih untuk sementara mungkin menjauhi komunikasi ya. Komunikasinya jadi kurang baik seperti itu. Dan di sini ada Page of One ya. One itu kalau Page itu energi-energi kurang dewasa dalam bertindak ya. Kemudian tindakan nyata ya, saya pikir seperti itu. Kemudian untuk masalah keberaniannya sih berani ya. Kalau energinya energi yang berani, energi-energi yang
ambisi, inovasi, semangat, kreatif. Tapi secara tindakan itu nggak dewasa. Ya, kalau pemikirannya sih oke. Ya, jadi kalau di sini dikaitkan, artinya adalah hubungan-hubungan yang menyebabkan perang batin, karena hubungan ini salah satunya nggak dewasa. Ya, dalam hubungan entah kalian atau orang yang kalian fokuskan ini orang yang kurang dewasa dalam bersikap, ya. Maaf. Kemudian membuat entah kalian atau bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan ya, yang nggak dewasa, sehingga salah satu ada pemikiran untuk memulai sesuatu yang baru. Ini harus ada satu inovasi atau pembaharuan di dalam hubungan, ya, supaya nggak gini-gini terus. Nah, mungkin ada komunikasi yang kemudian kurang baik, ya. Oke, itu bottom of the deck-nya. Kemudian kita lihat di sini ada yang namanya rahasia. Ada hubungan rahasia-rahasia. Bisa hubungan apapun, tapi tidak di ini ya. Hubungan rahasia, ada hubungan yang sifatnya itu, ini banyak energi feminin ya. Energi feminin yang agak tertutup. Tapi dalam ketertutupannya itu ada pride yang dijunjung tinggi ya. Pride itu kehormatan atau mungkin bisa juga harga diri ya. Kemudian di sini juga ada sosok-sosok ya, feminin tidak selalu perempuan, tapi orang-orang yang apa ya, bisa dibilang kayak peduli dengan penampilan, sehingga mungkin dia adalah idola, memang mengutamakan untuk prestis ya, seperti itu. Jadi kalau lawan jenis itu lihat ada daya tariknya, ada hal-hal yang sifatnya misterius, mungkin ada keseksian di dalam diri seseorang ini yang sehingga orang kalau lihat itu mudah tertarik gitu, apalagi lawan jenis ya. Kemudian ada sosok apa lagi ya? Sosok nggak ada ya. Cuman yang paling dominan di sini sosok feminin yang kalau bisa dibilang zaman sekarang gaul ya, sosialita seperti itu. Karena apa? Di sini sosoknya memang kayaknya mungkin dari status sosial juga memang sudah membawa keturunan atau kasta-kasta mulia seperti itu. Tapi nggak ada yang mulia ya di dunia ini, yang mulia cuma Tuhan. Yang tahu derajat kemuliaan manusia hanya Tuhan. Di mata Tuhan, kalau di mata manusia orang bolehlah memandang ini lebih tinggi, itu lebih rendah ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang seperti itu, sama ya di mata Tuhan. Cuman bedanya adalah sejauh mana Tuhan meninggikan derajatnya dan memuliakan dia ya. Seperti itu, kemuliaannya itu dari sudut pandang Tuhan ya, itu justru lebih baik ya. Oke, di sini ada cinta segitiga. Waduh, baru saya ngomong dimuliakan sama Tuhan kok cinta segitiga. Ada cinta bersegi-segi atau cinta berbagi-bagi. Belum tentu hatinya yang berbagi, bisa juga waktu ya, atau mungkin secara finansialnya sering bersenang-senang dengan banyak orang. Kemudian sering kumpul-kumpul, perayaan, nongki-nongki gitu ya. Terus ada yang sedang merayakan, mungkin ada sedang merayakan apapun ya di sini. Merayakan itu pasti hal yang suatu menggembirakan dan mungkin beramai-ramai. Saya lihat di sini. Mungkin juga di sini hubungannya memang sudah rapuh. Ada juga yang hancur, ada the tower di sini. Karena apa? Orang ini sering selingkuh, bisa sering tidak memprioritaskan kalian ya, sehingga udah enek. Dan itu mungkin dia berusaha menutupi, tapi mungkin kalian lebih tahu ya. Kalian itu mungkin punya intuisi yang cukup kuat ya. Jadi tahu pergerakan dia. Atau mungkin kalian memang sudah cukup mengenal orang ini, sifat dan karakternya. Atau mungkin orang ini pernah mencurangi kalian sebelumnya, sehingga kalian sudah ini ya, dia itu sudah punya
brand ya, track record yang buruk sehingga kalian itu mikir, wah gini-gini terus bahaya nih ya. Kemudian hubungannya sudah rasa kepercayaan di antara kalian ini sudah luntur ya. Banyak hal-hal yang sifatnya dirahasiakan ya, GJ. Sehingga di sini ada yang meninggalkan. Ini bisa kalian yang menjauh ya, atau seseorang yang kalian fokuskan ini yang menjauh. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kisah kalian, dengan sosok yang kalian fokuskan. Apakah seperti ini? Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Kalau kisahnya ini nggak sama, berarti kalian tidak menjalani kisah-kisah seperti ini. Berarti bacaan kali ini tidak untuk kalian. Mungkin untuk yang lainnya, oke? Kalau saya mau menambahkan di sini dari sunnya saja, ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, elemennya air, kemudian Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada itu aja ya. Yang lainnya energinya tipis. Yang kuat itu ya. Oke, kita lihat inisialnya ya. Oke. Inisialnya mungkin ini bisa menjadi tambahan ya. Zodiak pun bukan bukan acuannya. Ini bisa nama dia, nama kalian, nama panggilan, nama kesayang, nama apapun, julukan juga bisa ya. Atau nama tempat kalian bertemu atau apapun. Oke. Banyak sekali. Oke. Ada yang lari dari hubungan. Tiba-tiba ngilang. Ya, meninggalkan luka pasti. Kemudian oke. Oke. Ini. Oke. Berat sekali, ada yang sangat berat sebenarnya, masih cinta. Tapi apa daya, ada yang sudah tidak menginginkan hubungan ini. Oke. Jadi ini ya. Ini zodiaknya, silakan disesuaikan. Oke. Kemudian langsung saja, yang ada di benaknya apa sih saat dia teringat kamu? Ini jadi orang ini teringat kalian ya. Orang yang saya sebutkan ini tadi, ini yang teringat kalian ya. Oke. Ini dia sudah, kemudian kita lihat apa yang ada di benaknya saat teringat kalian. Oke. Apa yang ada di benak dia saat teringat kalian. Oke, kita lihat ya. Jangan terlalu percaya sama kartu tarot ya. Apalagi yang sudah sering nonton punya saya. Sejauh mana kalian sudah healing atau belum ya. Terlepas kalian punya masalah atau enggak. Sampai sejauh mana kalian hari demi hari menonton video saya. Apakah mencapai satu hal-hal progres ya. Progres yang lebih positif dalam hidup kalian. Gimana? Semoga ada ya. Jadi saya nggak sia-sia gitu loh.
Tujuan saya membaca kartu tarot bukan untuk yang sok tahu ya. Kadang-kadang sok tahu ya. Gini ini bisa menggelincirkan akidah bukan hanya penonton tapi juga saya, keimanan saya. Seakan-akan kalau banyak yang bilang resonate saya bangga. Sebenarnya enggak. Ambil sisi positifnya atau manfaat positifnya, bukan lebih kepada ramalannya. Karena jujur saja kalau kartu tarot ya itu semuanya tarot ya, tarot. Ada Lenormand, ada Oracle. Kalau kartu tarotnya sendiri ya itu bolehlah, itu adalah dari Italia memang namanya itu permainan. Oke, permainan. Cuma kalau saya pribadi mempelajari kartu tarot itu sebenarnya kartu tarot itu seperti cerita dari awal kita lahir sampai kita mati. Nah, dan di situ memang banyak kisah-kisah yang diangkat di kartu tarot yang yang sama dengan kehidupan kita sekarang gitu kan di dunia ini gitu. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa kartu tarot lebih kepada bagaimana kita mempelajari hidup ya, dan menarik atau mengambil hikmah positifnya. Ya, jadi kalau kartu tarot hanya untuk meramal atau menerawang, saya kira sudah salah-salah ya, salah-salah ini gitu ya. Kalau untuk waspada gimana? Kenapa kalian terlalu takut dengan hal yang belum terjadi? Ya, apakah kalian tidak yakin dengan Tuhan? Ya kan? Apakah kalian tidak yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kalau kita berusaha dan kita berdoa sama Tuhan untuk mohon ya? Itu hati-hati ya, jangan terlalu percaya. Kartu saya ini pun juga nggak perlu dipercaya. Ambil manfaat positifnya ya, ilmu-ilmu yang positif, wacana-wacana yang positif. Ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi sama sekali. Bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau kedepannya kita nggak pernah tahu ya. Kalau memang terjadi di kedepannya berarti itu memang kehendak Tuhan, bukan karena kartu saya benar. Jangan salah-salah ya. Bukan saya hebat, nggak ada yang hebat dalam kartu tarot ya. Sekalian semua bisa baca kartu tarot, bisa dipelajari, ada ilmunya ya. Cuman bedanya jam terbang ya, sama intuisi yang membedakan. Oke. Di sini ada yang namanya oke. Yang ada di benaknya ya adalah kalian itu adalah orang-orang yang orang-orang yang cermat, orang-orang kreatif ya. Kemudian orang-orang yang bagi dia ya, orang produktif, orang yang mau kerja keras, fokus, loyal ya. Orang kalau dalam hidup itu motivasi untuk maju ya itu besar, itu pandangan dia. Dan kalian itu adalah orang yang sebenarnya layak mencapai apa yang kalian nikmati sekarang. Itu adalah pencapaian atas usaha kalian, dan itu dia ikut bangga. Sekali lagi di sini banyak yang mengidolakan kalian ya, apapun bentuk atau ceritanya di antara kalian. Orang ini yang sering teringat kalian itu, kalian tetap menjadi idolanya seperti itu ya. Kemudian di sini juga saya lihat ya, dia yang teringat dirimu ini, yang ada di benaknya adalah pertama kebanggaan ya. Dia mengakui bahwa kalian itu hebat ya, hebat. Kemudian kalian adalah pejuang tangguh ya, mempunyai banyak skill. Waduh, orang ini benar-benar pengagum kalau saya lihat, mengagumi kalian banget ya. Kalian punya jiwa-jiwa pemimpin, tapi kalian pun juga nggak pelit di sini orangnya ya. Kemudian kalian itu saat kalian juga nggak mudah dalam mencapai ini, dia tahu ya. Jadi ini lebih kepada melihat kalian itu orang yang tangguh. Di sini banyak Leo ya. Dan kalian banyak menyimpan kesedihan atau banyak menyimpan luka batin, tapi kalian tetap kuat ya. Dia sangat bangga sama kalian
ya. Kemudian kalian kuat mikir orangnya, ya, nggak gampang rapuh sebenarnya. Tapi kalian itu mudah apa ya, kalau bisa dibilang ya, kalian hebat loh ya. Perjuangan batin itu kalian bisa menjaga ya antara sekali lagi tadi ada juga antara dua sisi itu gini, menyeimbangkan dua sisi ya. Jadi antara keterpurukan tapi harus menunjukkan bahwa diri kalian itu kuat, nggak mau tampak lemah ya. Ingin mengatasi segala sesuatunya itu beres. Jadi tampak beres saja ya. Kemudian walaupun di sini ada kebingungan, kadang-kadang kalian itu nggak mau berkomunikasi dulu ya. Karena apa? Karena itu menenangkan diri untuk menjaga dua sisi ya. Kalian pinter untuk jaga seperti itu. Jadi nggak tampak lemah. Kayaknya orang lihat baik-baik aja. Padahal mungkin banyak masalah ya. Kemudian di sini ada yang namanya kalau dia teringat kalian, di benaknya itu adalah kalian itu orang yang punya banyak duit, orang yang mudah gitu loh dapat duit ya. Kalau memulai segala sesuatu keberuntungannya tinggi. Nah, seperti itu. Kalian orangnya beruntung dalam hal finansial. Jadi kalau ditanya apakah dia teringat saya kemudian dia berhasrat, apakah dia kemudian jadi ingat cintanya? Enggak, dia sangat bangga, mengidolakan. Kalian bukan orang yang lemah dan lain sebagainya yang seperti saya katakan barusan. Ya, lah kok nggak ada cinta-cintanya? Ya kita lihat ya, kita lihat. Dia ingat aja, bangga, mengidolakan. Bagaimana perasaan dia sebenarnya? Nggak ada cinta atau apapun, hanya itu saja. Kalau itu mah umum ya, gitu ya. Coba kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya perasaan dia saat di benaknya itu ada nggak perasaan-perasaan cinta saat teringat kalian ya. Oke, ntar. Oke, kita lihat perasaan si dia. Oke. Ada sosok gentleman, bisa dia, bisa kalian. Maskulin atau mungkin laki-laki. Ini ada energi-energi kesedihan, mungkin bisa penyesalan ya, mungkin hubungannya sudah terlanjur kacau, balau ya. Ada kesepian, dia ini kesepian banget. Saat ini dia kesepian banget. Maka dari itu mungkin dengan kesepiannya dia sering teringat kalian ya. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada yang terbuka. Oke. Dia menyesal, ada penyesalan dan kesedihan. Karena dia sudah sangat kekanak-kanakan ya. Atau mungkin di antara kalian itu ada anak ya. Dan kalian mungkin dipisahkan dengan mungkin dia dipisahkan dengan anaknya, bisa di sini sehingga dia kesepian dan rindu ya. Ada energi-energi rindu. Ada juga yang rindu dengan kalian, ingin bermanja-manja seperti anak-anak. Nah, dia di sini kalau rasa cintanya bukan lebih pada kecinta, tapi lebih kepada duka cita, perasaan merasa kehilangan ya. Dan dia merasa bersalah ada karena telah mengkhianati kesetiaan kalian. Seperti itu. Ya. Apakah seperti ini? Dia merasa seperti kehilangan hubungan kepercayaan, kesetiaannya, ada kesetiaan yang sudah mati, ya. Jadi ini bisa vice versa ya. Kalian silakan sesuaikan dengan situasi kondisi kalian. Perasaan cinta yang membara dan sebagainya gak ono rek, gak usah makso ya. Jangan paksa saya untuk ngarang dan membohongi kalian. Saya baca sesuai kartu, ngono ae ya. Jadi kalau memang nggak resonate, ya berarti memang bukan ya. Bacaan dari awal, kemudian sampai sini nggak resonate ya berarti bukan. Wis, nggak usah makso ya, nggak usah memaksakan diri
Ya daripada nanti pencerahannya keliru. Daripada kalian gak resonate memaksakan kemudian menghujat saya. Saya dihujat gak apa-apa, kasihan. Baliknya ke kalian. Gitu loh. Kalau saya ngono mah biasa. Ya, resiko. Oke, kita lihat ya, kalau memang sudah seperti ini. Lu kasihan ya bunda ya, ternyata dia ya. Ada yang bilang, oh ya babano, ya biarin gitu ya. Salahnya dia suka selingkuh dan sebagainya. Karena tadi ada yang suka selingkuh gitu. Mengkhianati kesetiaan dan sebagainya. Biarin dia sepi. Oke, sebenarnya apa sih secara positif ya. Positif, sudut pandang yang positif yang harus kalian lakukan. Ya, bukan harus sih. Ini pesan alam semesta, saran untuk kalian. Dilakukan boleh, gak dilakukan gak popo. Ya, terserah. Tapi paling tidak bacaan saya bisa membuka wacana yang lebih positif. Jangan tambah suker, ya. Oke. Tapi saya tahu banyak yang setelah baca di saya itu justru konflik batin. Baguslah, berarti hati kalian itu masih normal, maksudnya masih ada terbuka sedikit kebaikan. Karena yang saya sampaikan bukan hal-hal yang menyesatkan, tapi hal-hal yang sifatnya mengarahkan dalam kebaikan, ya. Bukan saya sok baik, saya cuma membaca kartu, ya, sama-sama belajar. Gitu loh. Tapi saya memang tidak membacakan hal-hal yang sifatnya prediksi, ya, yang belum terjadi. Kemudian yang sifatnya membuat kalian melambung, bahagia, terhibur, tapi palsu bacaannya. Kalian kalau lama-lama nonton tarot pasti tahulah arti-artinya. Toh saya juga sebutkan dan saya tunjukkan. Masa saat ini kurang jelas, Rek? Ya kan? Kan sudah jelas ini jaraknya. Dulu saya jauh-jauhan. Wah, nanti daripada kalian nggak sambil kalian belajar bisa belajar juga. Gitu. Siapa tahu kalian bisa jadi tarot reader yang bisa membagikan ilmunya untuk sesuatu yang bermanfaat seperti tujuan saya. Ya, minta 3 dikasih 4, oke lah. Tak bacakan semua. Di sini kesetiaan, devotion and dream fulfilled, ya. Jangan pernah takut, ya, kesetiaan apalagi untuk satu hubungan yang memang sudah atas nama Tuhan, ya. Itu tetaplah setia, sarannya, ya. Setia artinya gini, kalau dia nggak setia biarkan, ya. Yang penting kita setia. Kalau mau menang kalah di dalam suatu hubungan, lah dia seperti itu, ya saya juga mau bales. Sebenarnya ruginya di kalian, ya. Kesempatan diberikan, ada ladang pahala. Dia tidak setia, kalian tetap menerima atau memaafkan, ya sulit bunda, kita bukan malaikat. Loh, tapi dicoba saja, kan belum dicoba untuk menerima bahwa apa ya, kayak nyenggek pahala itu seperti ini. Kita kayak mau ngambil mangga, ya, pakai alat yang untuk itu loh, ngambil mangga pakai yang galah, ya, galah itu untuk bisa ngambil. Nah, itu kita sebenarnya dikasih galah itu, ya, senggek itu tadi untuk menyenggek pahala, ya. Cuman kan kadang-kadang kita mikirnya, dia sudah mengkhianati dan dia menyakiti hati saya. Sebenarnya di situ letak pahalanya kalau kita berusaha untuk bisa menerima bahwa takdir Tuhan mungkin dari kacamata kita itu sangat menyakitkan. Seseorang yang menyakiti kita. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar dan menggali lebih dalam tujuannya apa? Sebenarnya untuk kita dimuliakan. Dari situ kita banyak pahala daripada yang jelas daripada dia, ya. Dia malah menggali kuburannya sendiri, artinya menggali dosa, menggali karma, ya, menanamkan karma, menggali lubang untuk menanamkan karma. Ya, nanti tumbuh gitu. Itu khusus untuk yang ini ya, rumah tangga saya bilang tadi, ya. Kalau dia nggak setia, yang penting apalagi punya anak, setia, tetap diberikan amanah kan sama Tuhan, mungkin punya anak. Ya fokusnya ke anak. Kalau dia mah nanti pertanggungannya sendiri-sendiri gitu loh. Ya kan, apalagi kalau dia seorang imam, kita seorang makmum. Apalagi kalau kita makmum, ya, kita makmum, kalau dia makmum, ya, dia makmum, tapi sudah itu aneh-aneh, ya, itu tadi ya, cinta segitiga, ya, keluar jalur lah, ditarik nggak mau, ya sudah, ya kan, yang penting sudah diusahakan di mana kewajibannya, yang penting itu. Jadi kalau memang sudah seperti itu sebenarnya dreams fulfilled. Sebenarnya kalau kesetiaan, ya, bertahan pada kesetiaan atau mungkin menerima keadaan, mungkin ada yang mengkhianati, ya. Sebenarnya banyak mimpi yang lain, ya.
Ya, bukan kalau orang dikhianati pasangannya kan fokusnya pengkhianatannya terus, padahal banyak mimpi-mimpi atau mungkin reward Tuhan lain yang mau datang ya. Itu justru kalian tutup dengan kemangkelan dan kepegelan karena sakit hati dikhianati. Aduh, siapa sih Bunda yang tidak disakiti ya? Tidak sakit kalau diselingkuhi. Oke, sakit ya. Oke, sakit. Tapi siapa yang mampu menyembuhkan? Dia yang mau menyembuhkan. Ya enggak lah, ya diri kita. Toh kalau tetap sakit juga enggak akan bisa terus menjadi baik. Arahnya mau kemana kalau terus sakit terus? Ya boroen, ya abses, infeksi, ya sembuhkan. Sakit itu sembuhkan, sakit hati ya disembuhkan. Bukan tambah semakin sakit hati, terus hal-hal baik yang lainnya itu sulit datangnya. Gitu loh. Katanya orang Jawa Timur yang kasar-kasar itu seperti saya. Yomplo niku loro hati. Makan saja itu sakit hati, nggak akan pernah sembuh kalau kita nggak menyembuhkan. Ya kan? Seperti itu. Kemudian thankfulness for understanding. Jadi gini. Kalian harus banyak bersyukur ya, terutama untuk para penonton saya yang mudah memahami bacaan saya. Walaupun memang saya akui saya nggak pinter dalam menyampaikan. Tapi paling tidak kalian bisa mengerti arahnya ya. Karena ya mungkin kalau bukan di saya mungkin di yang lain ya. Lebih mudah. Tapi yang positif loh ya. Jadi yang saya berikan ini kan saya berusaha untuk membagikan, sharing ya. Kita sama-sama sharing hal-hal yang sifatnya positif. Kalau banyak yang mudeng ya. Alhamdulillah, karena apa? Thankfulness for understanding. Alam semesta atau mungkin Tuhan tidak memberikan ke semua umatnya pemahaman yang baik atau kecerdasan yang baik untuk memahami segala sesuatu yang positif. Ya, itu harus kalian syukuri kalau kalian bisa mengerti. Ya, nggak hanya mengerti tarot saya atau mungkin yang lainnya ada motivator, tapi kalian bisa memahami ya. Itu bukan karena kalian pinter, karena memang Tuhan memberikan keterbukaan ya, pemahaman, membukakan pikiran, pemahaman, pengertian supaya bisa mengerti ya. Nah, masalahnya adalah kalian mengerti apakah mau membuka hati ya. Kalau ngerti tok tapi hatinya gak dibuka, besok lali, besok lupa, ya mbo. Yang penting Tuhan sudah memberikan petunjuk sebenarnya dengan apa? Pertama, diarahkan menuju channel saya. Ditunjukkan yang bagus-bagus, yang positif. Ya. Untung-untungan paham. Kalau paham berarti itu sudah petunjuk lagi. Dibukakan bahwa diberikan pemahaman untuk sesuatu hal yang positif. Nah, sekarang tergantung kalian. Seperti itu. Ya, oke di sini. Antisipasi. Jadi gini, Antisipasi ini juga perlu untuk kalian-kalian yang suka nonton tarot. Seperti yang saya bilang di awal ya, sebelum ini ya, sebelum kartu ini, bahwa kartu tarot itu ambil yang positif, bijak-bijak dalam menyikapi, memahami. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan yang sifatnya nggak, yang kayal-kayal ya, yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal. Itu kalian telan mentah-mentah ya, harus diolah dulu. Makanya ada yang bilang, saya mumet, saya pusing, Bunda ngomongnya berputar-putar dan ini nggak paham saya, kan gitu. Sebenarnya bagus kalau kalian sudah mumet ya, merasakan pusing, berarti kalian mencoba untuk berpikir kan. Minimal seperti itu. Berarti prosesor di dalam otaknya itu bekerja ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah menggunakan itu tadi, prosesornya itu jarang dipergunakan. Biasa yang instan, biasa yang halu, jadi ringan saja. Dikasih yang berat pusing, itu biasa. Ya, berarti masih nyantol. Paling tidak positifnya adalah hal-hal yang positif mau masuk. Kalau energinya itu kalian negatif, berbenturan itu pasti. Ada nggak terima, ada sebel, ada apa pasti. Tapi kalau memang itu terus terjadi, yang dipertanyakan adalah hati kalian. Semoga Tuhan tidak menutup ya atas kebaikan, atas hal-hal yang sifatnya positif atau petunjuk-petunjuk positif. Ya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai amit-amit kan gitu.
ya. Jadi antisipasi juga bahwa bacaan-bacaan atau apapun yang sifatnya itu mau masuk hal-hal yang negatif, antisipasi ya di sini. Dan di sini youthful love. Jadi oke, bolehlah. Dalam mencintai itu ada energi manja, energi kepolosan. Tapi jangan kekanak-kanakan, artinya ngambekan ya. Atau mungkin apa ya? Kekanak-kanakan lah, nggak dewasa. Jadi dalam mencintai pun butuh kedewasaan. Kedewasaan hati, kedewasaan pemikiran, kedewasaan bersikap ya. Itu. Supaya apa? Supaya hidup kalian seimbang. Supaya semakin maju, semakin positif. Bunda ngomongnya ngelantur ya. Apa sih kaitannya kalau memang hubungannya ini? Dia teringat yang ada di benaknya seperti itu. Kenapa ini ditujukan kepada saya? Gitu ya. Loh, ini terserah kalian pakai apa enggak. Pesan alam semesta untuk kalian itu seperti ini. Silakan diasumsikan, persepsikan, silakan dipilih atau tidak. Dipakai atau tidak. Ini pesannya sayang. Gitu loh. Ya, jadi kalau dia teringat, tapi teringatnya itu dia membanggakan kalian, tapi nggak sama dengan sikapnya, ya dia cuek, dia begini dan begitu, ya biarin. Yang penting kalian setia, kalian bersyukur, kalian mampu memahami hal-hal yang sifatnya lebih positif, kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan akhirnya bisa terbuka wacananya dan mengantisipasi hal-hal yang sifatnya negatif, dan kalian tidak mau kekanak-kanakan lagi, ya. Itulah yang diambil dari bacaan ini. Gitu loh, ya. Kalau dia teringat sama kalian dan kalian, saya pikir tadi pesannya adalah jangan terlalu bangga pada diri. Enggak, lebih kepada ya sudahlah, ya. Toh memang kalau orang mengagumi kita, mengidolakan kita, itu sesuatu yang satu sisi positif, satu sisi hati-hati seperti yang saya bilang tadi. Bahwa saya pun sering membaca komen, resonate, hebat Bunda, positif banyak. Saya juga menjaga hati saya. Jangan sampai pertama takabur, kedua, berarti saya hebat, bacaan saya banyak yang resonate. Padahal seharusnya nggak seperti itu, ya. Yang harus dijaga adalah mungkin memang kebetulan sama. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kartu tarot itu seperti gambaran kehidupan manusia pada umumnya di dunia ini. Perjalanan hidup, siklus kehidupan. Ya. Jadi kemungkinan untuk resonate memang besar. Gitu loh. Ya. Jadi bukan karena saya hebat. Kalau saya ngomong kayak gini pasti tarot reader yang lain gak suka. Karena apa? Ya itu sebenarnya rahasianya tarot reader. Semua terbaca di setiap kartunya. Siklus kehidupan manusia. Ya. Jadi kebanyakan resonate itu banyak gitu. Karena ya itu hidup manusia yang diceritakan di dalam kartu tarot. Ya, itu loh. Itu yang mungkin tarot reader lain nggak buka gitu. Tapi saya buka aja buat apa? Kalian juga bisa belajar gitu loh. Jadi itu aja teman-teman ya. Bacaan kali ini kalau memang nggak resonate bisa ditonton yang lainnya. Kalau resonate diambil yang positif-positif aja ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga berkah untuk kalian. Seperti yang selalu saya tanyakan adalah sampai sejauh mana kalian proses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kalian sudah melakukan apa hari ini yang sifatnya itu kebaikan atau kepositifan ya. Pastikan kalian menjadi lebih baik dari hari ke hari. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri ya. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Kalau kita lebih positif, otomatis kita akan bahagia. Melihat segala sesuatunya menjadi lebih jernih, lebih terang, ya, daripada dengan memandang segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Pasti jatuhnya juga nggak bagus, ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak ya.